didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kita lanjutkan ke informasi menjelang peresmian Masjid Al-Ikhlas di Riverwalk Island, Pantai Indah Kapuk. Sejumlah persiapan terus dilakukan, mulai dari penataan cahaya hingga suara. Menteri Agama Nasaruddin Umar, CEO Agung Sedayu Group Steven Kusumo, dan Direktur Utama Agung Sedayu Group Nono Sampono hingga Gubernur Jakarta Pramono Anung disebut akan hadir meramaikan acara. Peresmian akan dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian terdiri dari sambutan Direktur Utama Agung Sedayu Group, penandatanganan batu prasasti oleh Menteri Agama, pengumuman pemenang lomba azan hingga pemberian bantuan sosial dan cindramata. Pembangunan Masjid Al-Ikhlas di atas lahan seluas 2.435 meter persegi ini merupakan komitmen dari Agung Sedayu Group menciptakan kawasan harmonis, bertoleransi, dan diharapkan bisa membawa keberkahan bagi umat muslim. Nantinya pemirsa, masjid megah di tengah kawasan Urban Peak ini disebut dapat menampung 600 jemaah. Untuk berjalan atas konsep kami mengundang Bapak Sugianto Kusuma dan Bapak untuk Pemirsa, Agung Sedayu Group menyelesaikan pembangunan Masjid Al-Ikhlas yang berlokasi di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Masjid yang menelan konstruksi senilai 45 miliar rupiah itu hari ini diresmikan. Untuk mengetahui lebih lanjut proses peresmian Masjid Al-Ikhlas Peak, kita akan bergabung langsung dengan jurnalis Metro TV Nadia Soraya. Selamat siang Nadia, bagaimana proses acara peresmian dan siapa saja tamu undangan yang hadir dalam acara peresmian Masjid Al-Ikhlas pada hari ini? Ya, selamat siang Jessica. Suasana hikmat begitu terasa jelang peresmian Masjid Al-Ikhlas yang berada di Holy District Riverwalk Island, Pantai Indah Kapuk, yang akan dimulai sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum kita memulai atau memasuki proses dari peresmian, kita akan berbincang. Di sini sudah bersama saya ada Advertising dan Promotion Director Agung Sedayu Group. Di sini sudah bersama saya Ibu Miranda. Ibu Miranda, mungkin bisa diceritakan nih dari latar belakangnya sendiri dibangun di kawasan Urban Peak sendiri nih, sebenarnya apa sih Bu alasannya? Oke, terutama tentunya karena kawasan ini terus berkembang dan kami melihat ada kebutuhan umat, jadi dibangunlah Masjid Al-Ikhlas. Kawasan ini seperti tadi Mbak sempat sebutkan dinamakan kawasan Holy District, di mana di sini tuh ada 4 tempat ibadah. Ada agama Islam, Katolik, juga Buddha, dan 1 kelenteng. Jadi kawasan ini memang satu tempat yang kami harapkan bisa menyejukkan umat, karena kami memang menginginkan, kami terus berharap Peak itu akan maju sebagai kawasan dengan teknologi yang maju, kuat secara ekonomi, dan juga sejuk secara rohani. Nanti di kawasan ini ke tempat-tempat ibadah juga bisa umat bisa beribadah di situ dengan dekat, dengan nyaman, dan juga bisa berkembang gitu. Ibu, kalau kita melihat dari arsitekturnya Bu, ini kan sangat megah juga. Dari bagian depan kita sudah bisa merasakan kemegahannya begitu ya Bu. Kira-kira sih apa sih yang diangkat begitu dari gaya arsitekturnya sendiri? Nah, ini juga jadi obrolan saya waktu itu dengan para arsiteknya. Apa sih yang menjadi inspirasi kalian dalam mendesain area ini? Nah, ini mengadaptasi dari Islamic Classical Architecture. Jadi mulai inspirasinya dari zaman Ottoman dulu. Kemudian jadi ada, kita bisa lihat ya dari relief-reliefnya, kemudian bentuk lengkungnya, itu ciri khas dari Islamic Classical Architecture. Lahannya sendiri kurang lebih sekitar 2.400 meter persegi, kemudian dengan bangunan kurang lebih 1.250 meter persegi, 1.248 meter persegi, bisa menampung 600 jamaah. Kemudian bentuknya kalau nanti masuk di dalam Mbak bisa lihat itu benar-benar dia dibuat seperti lingkaran bulat, dan itu juga menjadi satu daya tarik utamanya. Dari luar kita melihat mungkin dia lebih persegi, tapi sampai di dalam kolom-kolomnya akan membentuk satu lingkaran yang kemudian menopang kubah yang sangat cantik sekali. Bu, aku juga menarik banget tadi ngelihat ada 2 menara ya Bu di atasnya. Itu simbol apa sih Bu sebenarnya yang mau disampaikan kepada masyarakat? Oke, itu juga sebenarnya satu simbol syiar ya. Jadi dari minaretnya nanti kan kita bisa mendengarkan suara azan. Nah, kebetulan kemarin juga kami melaksanakan lomba azan. Itu sebagai rangkaian dalam peresmian Masjid Al-Ikhlas ini. Jadi kemarin sudah dilaksanakan lomba azan, di mana pemenangnya hari ini juga diundang untuk
hadir dalam acara ini dan menerima penghargaan, dan nanti pemenangnya yang juara satunya juga akan menjadi muazin tetap di tempat ini. Jadi memang kita mengharapkan ini semua adalah partisipasi masyarakat yang sangat dekat sekali dengan kehidupan. Jadi tempat ini terus akan membawa banyak kebaikan. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Miranda atas waktunya. Yaitu dia tadi Jessica wawancara kami dengan dari pihak Agung Sedayu Group, di mana memang nantinya untuk peresmian dari masjid ini baru akan dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nantinya ada sejumlah rangkaian menarik, di mana nanti akan ada sambutan dulu dari Direktur Utama Agung Sedayu Group, dan selanjutnya akan dilanjut dengan adanya penandatanganan batu prasasti langsung oleh Menteri Agama Nazaruddin Umar, dan dilanjutkan dengan adanya pengumuman tadi dari pemenang lomba azan, dan dilanjutkan juga dengan adanya pemberian bantuan sosial beserta cenderamata bagi warga sekitar. Untuk sementara itu Jessica yang dapat saya laporkan dari Masjid Al-Ikhlas Pantai Indah Kapuk, kembali ke studio. Ya, Nadia, lalu sebetulnya apa pesan penting yang disampaikan dalam acara peresmian Masjid Al-Ikhlas pada sore hari ini? Ya Jessica, pesan pentingnya memang tadi seperti yang disampaikan juga oleh pihak dari Agung Sedayu Group, di mana memang dari pembangunan ataupun peresmian dari masjid ini diharapkan kedepannya dapat menciptakan begitu kawasan yang harmonis, bertoleransi, begitu juga nanti diharapkan kedepannya akan ada membawa keberkahan bagi umat-umat di sekelilingnya. Dan seperti yang disampaikan tadi, memang nantinya tidak akan hanya ada masjid, tapi akan ada rumah ibadah bagi umat-umat lainnya yang akan dibangun di kawasan urban dari Pantai Indah Kapuk. Sementara seperti itu, Jessica kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasi Anda Nadia Soraya langsung dari PIK Jakarta. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, usai jeda, Newsline masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.